Menjadi mahasiswa seharusnya tak melulu berkutat pada pembelajaran di kampus saja. Menjadi mahasiswa mengharuskan kita menciptakan sinergi untuk membangun negeri. Seperti halnya yang dilakukan oleh sekelompok relawan mahasiswa di Surabaya ini. Mereka menyisihkan sedikit waktunya secara sukarela untuk mengajar anak-anak yang memiliki keterbatasan akses dalam proses belajarnya. Hari ini saya Eliana Jara bersama kedua teman saya Risma dan Labaikal akan mengunjungi dan berpartisipasi langsung pada pembelajaran yang berlangsung. Sekolah ini terletak di wilayah Mulyorejo, Surabaya Utara. Mereka menyebutnya sebagai Sekolah Bung Karno. Semangat yang mereka torehkan seperti semangat Bung Karno dalam membela negeri ini. Sekolah Bung Karno didirikan mulai tahun 2014, tapi sebelumnya itu bukan Sekolah Bung Karno. Mulainya 2014 sampai alhamdulillah berjalan sampai sekarang ini. Anak-anak ini datang dari Kampung Tangguh Semeru yang lokasinya tak jauh dari Sekolah Bung Karno diadakan. Mahasiswa-mahasiswa ini sungguh luar biasa dedikasinya dalam membantu anak-anak keterbelakangan ekonomi untuk mendapatkan hak pendidikan yang semestinya. Sejarah awal pendirian Sekolah Bung Karno terbentuk di Mojoklanggu. Dulu Sekolah Bung Karno tempatnya di Mojoklanggu dan di Manyar Sabrangan. Dan itu dulu ada dua tempat gitu. Tapi namanya bukan Sekolah Bung Karno, namanya SKM, Sekolah Kaum Marhen. Jadi kenapa dinamakan Marhen? Marhen kan artinya orang-orang yang tertindas, yang terpinggirkan. Jadi kita masuk ke sana untuk membantu mereka dalam hal pengajaran, baik itu formal ataupun informal. Nah, setelah 2014 itu yang mendirikan itu namanya Mas Galang, Mas Elvi, dengan beberapa teman yang lain. Tapi belum sampai banyak seperti sekarang. Lalu dengan berjalannya waktu tahun 2017 itu mereka mulai seperti semangatnya kurang karena mungkin sudah lama ya kan dari 2014. Setelah sudah lama mereka membuat nama yang berbeda agar lebih baru lagi, dan mereka menganggap bahwa kalau bisa dinamakan Sekolah Kaum Marhen sama aja kayak kita itu mohon maaf menghina mereka, karena kan masa kita itu menghina yang tertindas, terpinggirkan. Jadi diganti sama nama Sekolah Bung Karno. Sejauh ini tempat yang menjadi sarana mereka belajar adalah musola setempat. Tetapi semangat mereka tidak pudar sedikit pun. Mereka selalu antusias di setiap materi yang diberikan. Tak hanya materi yang mereka dapatkan, mereka juga mendapatkan alat tulis seperti penggaris, pensil, penghapus di setiap pertemuannya loh. Mereka yang mengikuti pembelajaran di Sekolah Bung Karno ini berkisar dari umur 5 hingga 12 tahun. Sekolah ini diadakan setiap hari Sabtu mulai pukul 9:30 pagi hingga pukul 11 siang. Jam yang efisien untuk mereka belajar, bukan? Sekolah ini mengajarkan banyak hal. Salah satunya Sumpah Pemuda yang menjadi materi pada pembelajaran kali ini. Kami mengajarkan bunyi Sumpah Pemuda, mana untuk persatuan Indonesia, serta cara untuk menghargai perbedaan yang ada. Tak hanya itu, pada pembelajaran kali ini juga dimeriahkan dengan mewarnai baju-baju adat yang ada di Indonesia. Mereka para pengajar di Sekolah Bung Karno adalah seseorang yang penuh atas kesadaran dirinya untuk mengajar dan mendidik menggunakan hatinya. Dan itu sebenarnya juga kita membagi setiap minggunya itu teman-teman siapa yang datang secara bergantian, karena mengingat tempatnya terbatas. Ya nggak cukup ya Mas ya kalau datang semua, karena menurut anggota semuanya itu totalnya ada sekitar 45-an. Nah, tapi ternyata banyak teman-teman yang berhalangan sehingga mereka datang atas kesadaran diri masing-masing. Jadi bisa dibilang konsepnya seperti volunteer
teman-teman yang tidak ada halangan dan mau juga bergabung silakan. Tak hanya belajar, anak-anak juga diajarkan bagaimana cara mendaur ulang barang bekas menjadi hal yang berguna loh. SBK alias Sekolah Bung Karno ini sedang menyusun strategi untuk pergi berkunjung ke tempat edukasi di luar wilayah Mulyorejo. Hebat bukan? Bantu anak-anak yang kurang dalam mendapatkan akses pendidikan, karena banyak kita temui, kalau kita mau lihat ya, banyak sebenarnya anak-anak yang itu kurang dalam mendapatkan pendidikan, mungkin dari faktor lingkungan ataupun faktor eksternal. Jadi kita itu membantu mereka untuk mengajarkan baik itu pendidikan formal maupun formal dan juga pendidikan karakter, dengan harapan mereka bisa merubah kehidupan mereka yang sekarang ini jadi lebih baik. Dan juga mengasah juga teman-teman mahasiswa untuk memberikan ilmunya yang sudah mereka miliki, ditransferkan kepada. Sejak mendapatkan izin dan dukungan dari warga setempat, Sekolah Bung Karno ini sudah banyak membantu, terutama para orang tua yang kewalahan karena anak-anaknya harus belajar dari rumah, seperti mengerjakan tugas sekolah dan belajar untuk persiapan ujian di sekolah. Tak hanya itu, kakak-kakak dari SBK juga membantu adik-adik dalam proses pengajuan berkas untuk mendapatkan PIP atau Program Indonesia Pintar. Di tengah-tengah pembelajaran, kami menemukan satu anak yang memiliki kebutuhan khusus di mana ia tidak dapat mendengar dengan baik. Namanya Aldo. Kami berkomunikasi dengannya melalui bahasa isyarat tangan. Aldo anak yang periang dan jahil, membuat kami sedikit kewalahan untuk membuatnya duduk dengan tenang. Di akhir pembelajaran, kakak-kakak pengajar membuat kuis yang menjadikan adik-adik berani untuk berbicara di depan teman-temannya dan tidak lupa untuk mereview materi yang diberikan. Acara ditutup dengan membagikan snack untuk adik-adik. Wah, betapa bahagianya mereka mendapatkan snack. Tidak perlu menjadi guru untuk kamu berbagi ilmu, karena sebaik-baiknya manusia adalah ia yang bermanfaat untuk orang di sekitarnya. Rajutlah mimpimu, bulatkan tekadmu untuk membantu membangun negeri yang tercinta ini. Jika bukan dimulai dalam diri kita, dari siapa lagi?